Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Arifin Rahmat Riyadi, nomor induk mahasiswa 2361002190 salah satu guru biologi di SMA Negeri 2 Gunung Bintang Awai, Desa Patas 1, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja mahasiswa pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023 di SMA Negeri 2 Gunung Bintang Awai. Materi tumbuhan atau plantae kelas 10 dengan model Project Based Learning atau PJBL. Hasil akhir berupa herbarium kering. Selamat menyaksikan. Keadaan hari ini sehat? Sehat. Baik, kalau hari ini keadaannya sehat, untuk hari ini kita lanjut untuk pembelajaran mata pelajaran biologi untuk hari ini. Sebelum itu, untuk kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita. Bapak minta di sini salah satu teman kalian untuk memimpin kita berdoa untuk sebelum mulai perjalanan kita. Ya, silakan ke depan sini. Teman-teman, angka baiknya kita berdoa besar. Ya, baik, terima kasih yang sudah kembali. Baik, sebelum kita lanjut ke langkah yang berikutnya dalam pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian mengecek di sekeliling kalian apakah sudah rapi ataukah masih belum. Kalau ada misalnya sampah-sampah ataukah apa yang ada di sekeliling, silakan dibuang atau apa-apa. Kalau nggak ada, ya kita akan lanjutkan. Silakan perhatikan. Sudah? Baik, kalau sudah, di sini Bapak sebelum kita masuk, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak absen dulu. Atas nama Panik, ada? Ya. Pandi? Hadir, Pak. Ya. Nuristi? Nur Hadi? Hadir. Baik, berarti hadir semua. Ya. Baik, di sini silakan semuanya fokus dan ada kegiatan yang lain-lain. Tanda-tanda ini kita akan mulai pelajaran kita, semuanya perkenalkan fokus untuk memperhatikan. Bapak akan nanti akan ada sebagian Bapak yang akan jelaskan materi di depan ini. Bapak simpulkan tadi ada menjelaskan tentang buah-buahan di sini itu ada yang berbeda, ada yang menjatuhkan di sini, ada yang bijinya terbuka, ada yang tertutup. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang tumbuhan. Itu tentang tumbuhan atau dikenal dengan plantae. Di mana tumbuhan ini atau plantae ini dia mengaitkan tentang spermatopita. Apa itu spermatopita? Adalah tumbuhan berbiji. Itu yang dijelaskan ini tadi seniority. Di dalam tumbuhan berbiji itu dia ada dua, ada dia terbuka dan tertutup. Ini dan contohnya kita dapat tadi kalian lihat di dalam gambar. Paham? Itu. Berarti untuk materi kita hari ini adalah tentang tumbuhan. Untuk yang kita pelajari hari ini tadi kan tentang tumbuhan, baik itu tumbuhan biji meliputi angios dan gimnos, termai, biji terbuka dan tertutup itu, dan nanti akan Bapak jelaskan di slide ini. Ini. Kemudian sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah apa sih yang harus kita pelajari hari ini.
yang harus mendapatkan setelah kita belajar hari ini. Itu. Ini ada untuk tujuan pembelajaran ada 6 yang harus kalian ketahui dari tumbuhan itu. Ini di sini Bapak minta salah satu untuk membaca dari ini, silakan. Ada? Ya. Silakan ke depan aja di sini. Ya, ke depan ke sini. Ya, silakan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project learning, kita baik angiospermae dan gimnospermae. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi silakan duduk. Baik, itu tadi sudah dibaca menurut tadi satu dan teman kalian tentang apa tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada 6 tujuan yang harus kalian kuasai dan mampu misalnya nanti mengidentifikasi dari ciri-ciri tubuh, habitat dan reproduksi dari tumbuhan itu. Makanya tadi baru bilang tadi tumbuhan itu sangat penting, jadi nanti kalian akan tahu kegunaan dan manfaatnya. Itu dari ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ini di sini kingdom plantae atau tumbuhan meliputi eukariot, multiseluler, dapat berfotosintesis, memiliki klorofil A dan B, memiliki dinding sel, menyimpan makanan berupa karbohidrat, dan reproduksi generatif dan vegetatif. Itu adalah untuk kingdom dari tumbuhan ini. Kemudian klasifikasinya tumbuhan dan non Prakrophyta atau tak berpembuluh, tidak memiliki pembuluh. Contohnya adalah lumut, contohnya adalah bryophyta atau lumutnya. Kemudian tumbuhan Prakrophyta yang memiliki pembuluh, yang tadi kan tidak memiliki pembuluh. Yang dia ada pembuluhnya adalah contohnya adalah paku-pakuan atau Periodophyta dan tumbuhan berbiji. Contohnya adalah Spermatophyta yang nanti akan kita pelajari hari ini di bagian Spermatophyta. Di dalam kita mempelajari tentang tumbuhan ini, tujuan utamanya adalah kita nanti membuat sebuah herbarium. Herbarium ini adalah contoh cara membuat herbarium itu. Nanti Bapak ada tampilkan video cara membuatnya pada langkah yang berikutnya. Ini beginilah contoh dari pembuatan herbarium itu yang akan kita laksanakan nanti. Itu baik tentang biji terbuka dan tertutup. Ini contoh gambarnya. Bapak akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Itu. Nanti Bapak sebutkan. Untuk kelompok 1 nanti silakan bentuk kelompok orang sudah Bapak sebutkan. Kelompok 1 Silvani, Pandi, Nuristi dan Rosa. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, ini sudah Bapak bikin 4 kelompok. Di sini nanti Bapak akan kasih RKPD gambarnya. Di sini nanti ada apa yang akan kita kerjakan sebelum nanti kita di pertemuan kedua kita membuat herbarium keringnya. Jadi kita yang tahap pertamanya akan kita laksanakan hari ini. Itu tadi kan sudah kalian melihat dari 3 contoh gambar tadi yang sudah Bapak tampilkan tadi, sudah Bapak tampilkan di depan tadi tentang tumbuhan baik itu meliputi biji terbuka dan tertutup. Itu kemudian sudah Bapak bikin ke dalam kelompok dan ini nanti Bapak bagikan ke dalam kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok ini. Di sini nanti kan mengerjakan di sini. Di sini nanti ada tahap-tahapnya, baik itu kita merancang proyek dari awal sampai nanti kita membuat herbarium, kemudian kita
menentukan penjadwalannya, hari apa saja. Itu dalam tahap proses kita membuat herbarium hari ini. Dari tumbuhan itu, setelah kita identifikasi, baru nanti akan kita lakukan tahap untuk pembuatan herbariumnya. Hari ini kita kalian menentukan proyeknya, mengamati ciri-ciri morfologi, mengidentifikasi, kemudian kita menentukan langkah-langkah dalam proyek itu, kemudian kita membuat jadwal. Kita membuat jadwal perencanaan kita dalam tahap proses pembuatan herbarium ini. Paham? Misalnya ada ini, sekarang semuanya perhatikan. Ini jangan saja dulu, Bapak jelaskan. Ini, di sini rancangan proyek di atas herbarium dari menjadi punya nanti punya kalian. Kemudian langkah-langkah pembuatan herbarium. Jadi saya tulis di sini langkahnya dari awal sampai akhirnya. Dari bibit pertama misalnya menyiapkan bibitnya, itu paham? Kemudian waktu kegiatan pelaksanaannya. Ini katanya ini kelompok itu saja. Jadi waktu pelaksanaan ini kan kita mulai misalnya sampai nanti hari Rabu itu sudah selesai. Jadi sebelum kita kan nanti pertama kita hanya mencari untuk yang kebutuhan itu. Jadi kita dapatkan di sini. Itu nanti akan kita presentasikan di sana sesuai kita ini. Kemudian di sini tumbuhan telek ini apakah itu termasuk ke dalam anggos atau tengos? Kemudian termasuk anggos apakah dia termasuk kecil atau dia termasuk kecil? Dan kemudian kalau itu sudah dari bentuk identifikasinya dari seperti ini. Yang kemarin misalnya dia ada nama dan apa, ya kan? Yang pemilihannya itu, ada hidungnya, ya itu. Itu di sini. Kemudian untuk di sini Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang identifikasi herbarium kering, yaitu dari tumbuhan jambu biji. Perkenalkan, nama saya Tia Rifanka dan teman saya Melinda. Saya Raja. Langkah-langkah pembuatan herbarium kering. Pembuatan herbarium kering dapat dibagi dalam 4 langkah pokok, yaitu 1. Persiapan alat dan bahan. 2. Proses pengumpulan atau koleksi spesimen. 3. Penanganan. Dan 4. Penempatan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Yang kedua, waktu kegiatan pelaksanaan. Hari Senin kami mencari tumbuhan bernama jambu biji. Lalu hari Selasa kami menyiapkan bahan dan mengidentifikasi tumbuhan jambu tersebut. Dan hari ketiga, hari Rabu, kami akan melanjutkan proses pembuatan herbarium kering dan mengumpulkannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pada saya proyek memfasilitasi dan monitoring tumbuhan jambu biji termasuk Angiospermae dan termasuk dalam monokotil. Identifikasi tumbuhan herbarium jambu biji, tindauk plantae, divisi dan monokotil kelas Dicotyledonei, ordo Myrtaceae, famili Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajavae. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. 1. Langkah-langkah dengan proyek.
Hari Senin kami mencari pertemuan dengan gizi. Lalu hari Selasa kami menyiapkan bahan dan identifikasi. Dan hari Rabu kami akan melanjutkan proses pembuatan herbarium dan mengumpulkannya. 6. Hasil identifikasi tumbuhan herbarium ini. Tumbuhan jambu biji termasuk Angiosperma dan termasuk Malopokil. Dan kelompoknya Indom, Lantarium, Divisi, Spermatophyta, Cristotelodon, Ordom Nitrales, Famili, Myrtaceae, genus Pisidium, spesies Pisidium Zophadiapacten. Ustaz? Sudah? Baik, ada tanggapan? Tidak ada. Baik, kalau ada tanggapan dari kelompok lain, dari upload untuk kelompok kemudian bikin herbariumnya, dan kemarin sudah Bapak minta untuk dibawa ke sekolah, dan hari ini akan kita praktekkan membuat herbariumnya. Gitu. Sudah bawa semua untuk alat dan bahan dan tumbuhan yang akan kalian bikin herbarium sudah? Kalau sudah dibawa semuanya, untuk hari ini silahkan masing-masing kelompoknya, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 melaksanakan tugasnya masing-masing. Di dalam kalian mengerjakan herbarium ini, tolong kerjasama. Jadi semuanya kebagian data biar cepat selesai, dan nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok untuk herbarium ini ke depan sini. Dan sambil nanti ada dari kelompok lain kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi. Paham? Paham. Untuk apa tujuan dan materi kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut kita membuat herbarium, nanti Bapak akan sambil awasi. Ada? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan dalam kelompoknya silakan dikerjakan untuk proses pembuatan herbariumnya. Silakan. Jadi udah kan ada berapa macam? Ada satu. Untuk alat dan bahan sudah siap semua ini? Sudah. Oke, silakan kerjakan kalau sudah siap bagiannya kerjanya ya sama-sama biar cepat selesai. Bagaimana kelompok 4? Aman? Lihat ada untuk kelompok 4 ada berapa macam? Ada 2 macam. Tumbuhannya apa saja? Kelengkeng sama jeruk. Berarti kita masih paham. Biji kan? Tuh, baik. Berarti ini ada 2. Sebagian yang nanti yang itu sebagian nomor itu, sebagian nanti siapa yang menyetel ini, dan nanti untuk penjelasan ke depan nanti ya dibagi-bagi. Itu kami dalam depan ya kan dibagi. Jadi tolong bersama. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Kalau misalnya yang kalian bawa ini terlalu besar, ya sesuaikan dengan ini. Apa ini sesuaikan. Kemudian kalau misalnya ada bumbu atau apa-apa dari bumbuhan yang benar. Kalian ada berapa? Ada 2. Apa tumbuhannya? Tapi jadi sama ini juga. Berarti ini dari biji terbuka. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Silakan aja. Baik, kalau sudah siap semua, kita minta nanti masing-masing kelompok
mempersiapkan presentasinya ke depan sini nanti. Dan untuk kelompok yang belum datanya untuk presentasi ke depan sini, nanti silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi dari hasil dari yang dibikin oleh kelompok yang maju di sini, silakan nanti. Baik itu pertanyaan kak, apa-apa, atau saran kak, itu dari kelompok kalian, silakan nanti untuk di sini sambil nanti misalnya dan lainnya dipersiapkan. Oke, siap? Dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari bagi kurinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 presentasikan hasil terbaik kering kami. Pertama-tama, sini kami akan menjelaskan pada tumbuhan pakis haji. Klasifikasi tumbuhan pakis haji. Kingdomnya adalah plantae. Definisinya adalah Cicadophyta. Kelasnya adalah Cicadophyta. Ordonya Cicadaceae. Familinya Cicadaceae. Genusnya Cicae. Spesiesnya kurang lebih ada 110 spesies. Morfologi pada tumbuhan pakis haji. Akar pakis haji termasuk dalam sistem akar tunggal atau radix primaria. Pada batang pokok pakis haji juga menyerupai kalam. Ciri-ciri tentang pokok pakis haji berupa batang tegak lurus dengan diameter sekitar 30 cm. Pada percabangan batang adalah monopodi. Pada daun pakis haji secara sepintas terlihat seperti keris dengan daun majemuk yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan parikinatus. Anak daun bercabang hingga puncak pucuk. Daun yang masih muda menggulung seperti pada daun sapu. Bunga pakis haji masuk dalam kategori monoecious pada Strobilus betina. Bunga terdiri dari megastropil berbentuk seperti senjata keris yang berstruktur. Di dalamnya terdapat ovalum 2 buah atau lebih, tepat pada bangun ketik cerpelum. Sementara pada Strobilus jantan mikrosporofil membentuk sisik yang susunannya rapat. Pada biji pakis haji berbentuk bulat seperti pohon kalem, namun mikrosporofilnya bentuk menyirip dengan calon biji 2 hingga 5 buah, tepat pada permukaan cerpelum. Di sini ada foto tumbuhan yang asli dan ini herbarium kering kami. Dilanjutkan oleh teman saya. Kami akan menjelaskan tentang tumbuhan kedua kami. Klasifikasi kami tentang tumbuhan marindo. Definisinya sperma Pepita, divisinya adalah Gymnosperma, kelasnya adalah Geneti.
tumbuhan sebagai daun bahan sayuran. Bunga, meskipun tidak termasuk tumbuhan berbunga, namun malinjo menghasilkan bunga meskipun bukan bunga sejati. Bunga malinjo tumbuh pada ketiak daun yang termasuk jenis bunga tidak sempurna yang berumah dua. Bunga malinjo dikatakan tidak sempurna karena bunga jantan tanaman ini hanya terdiri dari benang sari, sedangkan bunga betina terdiri dari karangan bulir terpisah. Bunga pohon malinjo tidak melakukan penyembuhan sendiri, sehingga memerlukan bantuan angin, air, hewan, dan manusia. Batang tinggi pohon malinjo dapat mencapai 15 meter atau bahkan 25 meter. Bentuk batang malinjo bulat dan tumbuh lurus, kokoh, dengan diameter sekitar 10 cm sampai 10 cm. Batang malinjo kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selain itu, kulit batang malinjo juga dapat diekstrak karena mengandung protein dan antioksidan tinggi. Buah atau biji pohon malinjo tidak menghasilkan spora dan melakukan perkembangan dengan buah. Malinjo termasuk tanaman berbiji terbuka dan tidak menghasilkan buah sejati. Pohon malinjo akan berbuah setelah berusia 5-6 tahun dari masa tanam. Buah pohon ini disebut dengan biji malinjo yang terbuka kulit luar. Berarti kulit malinjo dimanfaatkan sebagai bahan masakan karena mempunyai manfaat bagi kesehatan. Bisa kalian lihat ini fotonya sebelum kami jadikan herbarium. Dan dilanjutkan. Jadi hasil evaluasi proses dan proses pengumpulan spesimen berjalan lancar. Kami berhasil menemukan 2 jenis tumbuhan dari lokasi yang berbeda. Proses penerimaan cukup sukses, meski ada beberapa spesimen yang sedikit berubah warna. Penyimpanan dan penyusunan spesimen dilakukan dengan rapi dan informasi tentang setiap spesimen dicatat dengan jelas. Hasil akhir herbarium cukup memuaskan, meski ada ruang untuk peningkatan estetika. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan banyak pembelajaran, terutama tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan? Baik, silakan. Itu dari kelompok 1, kelompok terakhir yang maju. Mereka sudah menjelaskan punya mereka ada 2 macam jenis tumbuhan, baik itu pakai saji dan tumbuhan melinjo. Itu. Jadi sudah dijelaskan identifikasi masing-masing dari 2 tumbuhan dan morfologi yang sudah cukup lengkap dan jelas. Kita simak dan kita perhatikan. Dan punya mereka juga ada gambar yang aslinya sebelum mereka bikin herbariumnya. Jadi ada gambar pembandingnya. Itu. Baik, kalau ada dari kelompok 2, 3 dan 4 ada tanggapan? Ya, silakan. Apa manfaat tumbuhan pakai saji? Oke, itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bayu. Manfaat pakis saji bagi kesehatan sangat banyak, antara lain buah pakis dapat mengobati diabetes, daun pakis dapat mengobati bisul, radang kulit, bernanah, atau luka bakar. Itu bagaimana? Bayu? Paham? Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak hanya pertanyaan, saran atau tambahan untuk kelompok ini ada? Cukup? Kelompok 1? Cukup? Baik, kalau cukup kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Selamat pagi sampai hari ini. Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, tumbuhan plantare, tumbuhan berbiji atau spermatofita, dan berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibedakan menjadi gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermae dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil
Dan di sini Bapak akan menilai hasil teman pelajaran dari awal tadi dengan itu. Silakan ada bawa teh, Bapak sampaikan, silakan kalau HP kalian. Dan di situ di grup WhatsApp juga sudah Bapak sampaikan untuk linknya, untuk formnya. Silakan itu bisa dikerjakan untuk soalnya. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Untuk nilai dari tes kalian yang terakhir ini, di situ dari yang pertama kemarin, Bapak lihat di sini untuk nilainya sangat bagus sekali dan sudah meningkat dari yang tes yang pertama kemarin. Baik, dari hasil nilai kalian di sini, hasil kerjaan kalian ini kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, itu saja untuk hari ini. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Dan tetap kalian mencari sumber-sumber bahan belajar lain untuk kita lanjutkan di minggu depan. Gitu. Sebelum kita mengakhiri untuk pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin doa. Ya, silakan bisa maju ke depan ini. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan lalu kesempatan. Baik, itu saja. Bapak kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, silakan bisa